Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ataya Roda Putri Kayana dengan ujung NIM 103. Dan aku Angela Medalva dengan ujung NIM 125. Tai, kamu udah pernah dengar belum ya istilah solid bunker atau bunker storage? Kayaknya belum sih. Kalau teman-teman? Kalau belum tahu, cek video ini. Bunker merupakan sebuah struktur atau fasilitas yang dirancang untuk menyimpan zat padat dalam jumlah besar. Istilah bunker sering digunakan dalam konteks penyimpanan material seperti bahan bakar, batu bara, biji besi, atau material industri lainnya yang berwujud padat. Bunker umumnya sering ditemukan di dalam beberapa sektor industri. Prinsip kerja dari bunker storage adalah sistem penyimpanan bahan bakar atau material lainnya dalam suatu wadah yang dirancang khusus untuk menampung suatu bahan dalam jumlah besar. Bunker storage biasanya digunakan dalam industri maritim, pembangkit listrik, atau proses manufaktur yang membutuhkan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar, seperti batu bara, minyak, atau bahan bakar cair lainnya. Prinsip kerja utamanya adalah menyimpan bahan dalam kondisi aman, mengatur pasokan secara kontinu, dan meminimalkan risiko kontaminasi atau kebocoran. Bahan yang disimpan dalam bunker dapat dipindahkan ke proses produksi lainnya dengan menggunakan berbagai sistem pemindahan, seperti konveyor, pompa, atau beberapa alat lainnya. Selain itu, bunker storage juga dilengkapi dengan sistem pemantauan dan kontrol untuk memastikan bahan yang disimpan tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai kebutuhan tanpa gangguan. Tipe atau klasifikasi bunker terbagi dalam berbagai jenis. Pertama, berdasarkan jenis material yang disimpan, bunker terbagi menjadi 3. Bunker untuk bahan bakar, untuk bahan peledak, dan juga untuk bahan kimia. Berdasarkan bentuk dan desainnya, terbagi menjadi 2. Bunker vertikal dan bunker horizontal. Berdasarkan fungsi operasional, terbagi menjadi 2 juga. Ada bunker operasional dan ada juga bunker penyimpanan jangka panjang. Dan terakhir, berdasarkan sistem keamanan dan pengawasan terbagi menjadi 2. Bunker dengan pengamanan tinggi dan bunker umum. Klasifikasi ini membantu menentukan desain, sistem keselamatan, dan prosedur operasi yang diperlukan untuk memastikan penyimpanan yang aman dan efisien. Karakteristik umum dari bunker storage ini sendiri meliputi struktur yang kokoh dan tahan lama. Seringkali terbuat dari beton atau material lain yang tahan terhadap api, cuaca ekstrim, atau kerusakan fisik. Ruang penyimpanan ini biasanya memiliki sistem ventilasi yang baik untuk mencegah akumulasi gas berbahaya, serta kontrol suhu dan kelembapan yang teratur untuk menjaga kualitas bahan yang disimpan. Keamanan juga menjadi prioritas utama. Dengan adanya sistem pemantauan yang canggih, serta pintu atau akses yang dilengkapi dengan fitur pengamanan yang ketat, bunker storage seringkali dibangun di lokasi yang strategis, baik itu di bawah tanah atau di area yang relatif terisolasi, untuk meminimalkan resiko kerusakan dari bencana alam atau ancaman eksternal lainnya. Pengaplikasian penggunaan bunker. Bunker dapat berguna sebagai penyimpanan sementara untuk bahan padat yang akan digunakan dalam proses produksi atau transportasi. Bunker juga dapat menjaga kelancaran pasokan material dengan meminimalkan gangguan yang dapat merusak kualitas bahan, serta memudahkan proses pengambilan material melalui sistem pengangkutan seperti konveyor atau sistem pengisian serta pengosongan secara otomatis. Dasar atau faktor yang menentukan pemilihan alat berdasarkan kapasitas penyimpanan alat, aksesibilitas dan sistem pengeluaran alat, keamanan dan perlindungan alat, dan juga ventilasi kontrol suhu, serta kemudahan dalam sistem pemeliharaan alat. Rules of thumbs atau aturan praktis. Pertama, pilih lokasi yang tidak rawan banjir. Pada daerah rawan gempa, pastikan bunker kokoh secara struktural dan usahakan pembatasan akses ke bunker hanya untuk personel yang berwenang. Kedua, untuk pencegahan kebakaran dan keselamatan bunker, gunakan bahan bangunan tahan api. Ketiga, sebagai keamanan dan pengawasan, pertimbangkan untuk memasang kamera keamanan dan sensor gerak untuk memantau bunker setiap saat. Keempat, periksa isi secara berkala untuk melihat tanda-tanda kerusakan, pembusukan, atau kebusukan. Periksa tanggal kadaluarsa pada barang yang disimpan dan ganti stok untuk memastikan barang lama digunakan terlebih dahulu atau metode FIFO. Yang kelima, patuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pastikan bunker Anda mematuhi undang-undang zonasi, kode kebakaran, dan peraturan lingkungan setempat. Contoh perhitungan cara merancang alat. Jika bunker dirancang berbentuk silinder untuk menyimpan bahan bakar dengan kapasitas 1000 liter, maka kita harus merencanakan ruang yang cukup untuk menampung volume tersebut dengan tinggi 5 meter. Kita gunakan rumus V sama dengan PR² dikali H, di mana V itu adalah volume bunker, R adalah jari-jari silinder, H adalah tinggi silinder. Jika bunker berbentuk kubus atau balok, rumus volumenya adalah V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sekarang kita masukkan nilai
yang ada ke persamaan V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali H, di mana volumenya itu adalah 100.000 liter, kita konversikan ke meter kubik menjadi 100 meter pangkat 3. Jadi 100 sama dengan Pi R kuadrat dikali 5. Sehingga R kuadrat sama dengan 100 dibagi 15,7 didapatkan R yaitu 2,52 meter. Kesimpulannya, desain storage bunker harus mengutamakan efisiensi dalam penyimpanan dan pengeluaran bahan, keamanan operasional, serta pemeliharaan jangka panjang. Keputusan terkait material, ukuran sistem ventilasi, dan aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan yang disimpan serta kondisi lingkungan dan regulasi yang berlaku. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.